Oke, sebentar lagi kita mulai. Nanti kalau ada yang mau gabung lagi, silakan menyusul saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan lagi mata kuliah mikrokontroler hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Intinya sebenarnya sesuai di RPS, cuman saya tadi di grup baru ngirim ya, baru sempat saya kerjakan. Tapi pada intinya kan yang saya sampaikan juga ada menyimpang dari itu. Jadi konsepnya yang RPS yang saya kirim ya, ini ya. Jadi kita kan sekarang harusnya masuk yang sudah penerapan dari mikro. Penerapan dari mikrokontroller yang terbaik saya kira adalah pengontrol PID. Karena ini yang sudah paling lengkap antara konsep yang lagi bukan lagi yang terus berkembang di industri ya, kan PID ini mulai ya, sebelum Indonesia merdeka juga sudah diterapkan di industri ya, tetapi kenapa sampai sekarang masih menjadi andalan di industri itu karena apa? Karena PID cukup stabil ya, punya kestabilan dan yang cukup andal. Dan untuk pengembangannya, Anda lihat di paper-paper sekarang pun PID masih menjadi andalan juga di orang-orang yang belajar penerapan kontrol. Nah ini makanya PID terutama di proses tuning, di tuningnya itulah peranan komputer IT ya, seorang ahli IT bisa masuk di dunia kontrol. Jadi nanti Anda kalau bergabung dengan teman-teman Anda, nanti mungkin dari Elektro ITS, Elektro ITB, atau mungkin informatika dari kampus-kampus lain, pada saat Anda menghadapi tantangan di industri, apakah Anda ditanya bisa PID? Nah tentunya Anda kan harus sudah lebih paham setidaknya ya. Karena nanti salah satu yang bisa dibawa di industri ya PID ini. Dan proses di mana kita bisa masuk untuk proses algoritma di dalam otomatisasinya ya, terutama untuk pekerjaan optimalisasi ya, itu adalah di tuningnya atau penalaan ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi pada intinya makanya saya menerapkan di RPS ini khusus supaya Anda tidak ketinggalan informasi di bidang kontrol, maka kita tambahkan PID kontrol untuk penerapan dari mikrokontrolernya ya. Tentunya kalau Anda lihat dari awal sampai akhir dari RPS saya kira kan sudah cukup ini sih ya, memadai kalau untuk menyiapkan Anda untuk skripsi, PKL, PKM dan sebagainya. Tentunya karena waktunya hanya 1 semester dan yang dipelajari cukup banyak, nanti Anda tidak bisa hanya mengandalkan dari pertemuan seperti ini. Jadi Anda harus lebih banyak mencoba sendiri ya, praktek sendiri secara mandiri, bisa dengan teman-temannya untuk menerapkan belajar mikro ini. Khusus untuk bukunya tadi juga barusan saya kirim ya. Jadi bukunya ini yang dipakai di sini terutama yang belajar mikro dari Pak Junaidi itu ya, yang berbahasa Indonesia ya. Termasuk yang saya sudah beli alatnya dari punyanya Inkubatek ini biasanya kalau di kampus kan Anda bisa praktek langsung pakai alatnya, karena di rumah ya Anda nyiapin sendiri deh alat sembarang. Kemudian ini untuk tambahan saja, ini mungkin bagi yang ingin lebih mengembangkan pelajaran mikronya bisa baca 2 yang ini. Sebenarnya masih kurang 1 lagi, saya untuk yang PID ya, PID reference. Jadi untuk referensi buku PID cukup banyak, tapi saya lihat pembahasannya mesti mulai dari analitik banget, dari mulai konsep Laplace dan sebagainya, transfer function lah, itu kan Anda nggak ngambil kuliah kontrol. Jadi saya sebenarnya masih lebih mencari buku PID yang cocok untuk orang informatik. Jadi lebih banyak ke misalnya tuningnya ya. Jadi tuning menggunakan fuzzy, tuning menggunakan neural. Nah, kan fuzzy sama neuralnya sudah Anda pelajari dari mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, nanti Anda gabungkan dengan kuliah mikro, Anda bisa mentuning PID. Nah, ini makanya untuk teori PID-nya kita masih dalam bentuk slide-slide saja ya, seperti yang kemarin minggu lalu.
Oke, dari RPS ini sebenarnya guidance kita, jadi kita seharusnya memang mencoba menerapkan bagaimana konsep PID secara real atau Anda langsung praktekkan ya. Ini harapan saya, karena kalau seperti kemarin yang kita pelajari sebelumnya itu sudah menunjang. Yang kita lakukan sebelumnya kan adalah Anda bagaimana melakukan namanya akuisisi data loh. Akuisisi data atau istilah lainnya lodging ya, atau data acquisition yang kita sudah lakukan sebelumnya, yaitu menampilkan bagaimana apa yang dibaca input dari mikro Anda tampilkan di laptop Anda dengan bahasa pemrograman gabungan antara Arduino dan Python. Nah, tapi dia sifatnya kan open loop ya, atau loop terbuka. Jadi Anda tidak bisa menaikkan dan menurunkan suhunya kalau misalnya digunakan untuk monitoring suhu ya. Nah, bagaimana supaya monitor suhu tadi dilengkapi dengan kontrol? Nah, tentunya Anda harus tambahkan aktuator ya. Ya, aktuator kalau untuk suhu Anda bisa tambahkan transistor, apa itu jenisnya, saya lupa. Anda bisa lihat di TC Lab, itu ada, yang penting fungsinya mirip heater, jadi waktu Anda naikkan, dia suhunya bisa naik, Anda turunkan, bisa turun. Nah, misalnya seperti itu. Tetapi tidak terbatas hanya di suhu, Anda bisa menggunakan motor DC ya. Nah, motor DC kan relatif lebih mudah, jadi Anda monitoring kontrolnya pakai speed sensor bisa pakai apa namanya, rotary encoder itu ya, yang bisa untuk mendapatkan speed ya, untuk mendapatkan kecepatan putaran motor. Kemudian untuk menaikkan dan menurunkan kan Anda bisa menggunakan PWM misalnya. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan loop tertutup, itu bisa motor DC, bisa suhu dan sebagainya. Jadi tidak terbatas sih, itu bebas. Nah, ini harusnya sudah kita lewati kemarin dan Anda sudah harusnya bisa monitoring menggunakan bahasa pemrograman Python, cuman dia sifatnya open loop. Nah, supaya dia close loop, Anda tambahkan modul aktuator untuk menaikkan dan menurunkan besaran responnya ya, atau variabel, proses variabel, atau apa ya, keluarannya lah, outputnya. Nah, sekarang harusnya ya minggu lalu juga sudah basic-basic PID-nya sudah. Hari ini saya coba Anda mensimulasikan, mudah-mudahan berikutnya Anda sudah bisa mempraktekkan ya. Paling gampang sebenarnya Anda bisa ngambil dari punyanya AP Monitor ya. Jadi kata kuncinya adalah di Google, bisa pakai TC Lab, AP Monitor ya. Kalau dibalik-balik nggak apa-apa. AP Monitor. Nah ini ya, di sini kan ada TC Lab, itu maksudnya temperatur kontrol. Ini cuman dia sebenarnya ada hardware yang siap pakai seperti ini hardware-nya ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini Anda bisa bikin tiruannya kalau Anda mau bikin sendiri, nah seperti ini. Jadi di sini menggunakan Arduino biasa. Nah, ini Anda ganti Arduino-nya dengan node MCU kalau Anda ingin monitoring sama controlling lewat Internet of Things ya. Nah, sebenarnya kalau Anda sudah bisa monitoring dan controlling dan koneksinya lewat Internet of Things, saya kira Anda itu sudah sangat layak untuk diangkat ke skripsi atau PKL atau PKM ya. Nanti metode tuningnya yang diganti-ganti ya. Bisa pakai neural atau deep learning yang terbaru ya. Atau fuzzy type 2 yang sekarang lagi tren. Jadi hardware-nya tetap bisa sama seperti ini, tapi metode tuningnya yang diganti-ganti saja. Nah, seperti ini contohnya, dan untuk belajar PID-nya, Anda bisa geser ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada PID ya, ini ya, PID. Nah, di sini kan seperti yang saya jelaskan kemarin, konsepnya masih sama minggu lalu ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi pada intinya persamaannya seperti ini.
Ini untuk yang analitik menggunakan integral seperti yang Anda pelajari di kalkulus, di mana intinya adalah yang dikontrol adalah aksi kontrol. Aksi kontrol ini sering disebut control law atau hukum kontrol, di mana U ini nanti yang akan masuk ke plan supaya plan menghasilkan keluaran yang kita inginkan, ya. Sehingga aksi kontrol atau law kontrol ini ya, hukum kontrol atau apa enaknya kita sebut aksi kontrol aja ya. Aksi kontrol ini adalah rumusnya seperti ini. Ya, ini dikasih sembarang ini untuk apa? Nilai tertentu. Jadi aksi kontrol sebelumnya lah mungkin ya. Itu adalah ini gain proportional. Gain proportional dikalikan errornya. Error di sini adalah selisih antara yang Anda harapkan. Yang Anda harapkan namanya set point atau targetnya itu dikurangi yang terukur. Yang terukur disebut proses variabel ini ya. Ini set point dikurangi proses variabel, atau bahasa lain proses variabel adalah outcome atau respon atau apa? Keluaran ya. Jadi keluaran dari plan seperti itu dikalikan gain proportional, Anda tambahkan seperto ini. Nah, to-nya adalah waktu integrasinya ini, waktu integral. Dikalikan konstanta C tadi. Konstanta C-nya tadi kan gain proportional. Jadi gain proportional ini muncul di sini, cuman dibagi di sini dengan to. Kalau yang di sini dikalikan dengan to derivatifnya. Jadi di sini ada seperto untuk waktu integral, di sini waktu yang dibutuhkan untuk memproses turunan. Nah, begitu sebenarnya. Dibagi waktu yang digunakan untuk proses integral, kemudian dikurangi gain proportional yang dikalikan waktu yang digunakan untuk menurunkan. Menurunkan apa? Ya menurunkan proses variabel tadi ya. Nah, sedangkan yang di sini adalah integral dari errornya ya. Nah, kalau bentuk ini masih analitik, sebenarnya kalau Anda digital bekerja yang seperti ini ya. Ini Anda bekerjanya yang lebih dalam bentuk diskrit atau digital ya. Ya, makanya semuanya dirubah, yang integral menjadi sigma, kemudian yang D itu menjadi delta ya, D menjadi delta. Seperti itu ya. Ini rumusnya sama seperti tadi, yang tadi analitik masih menggunakan integral, ya ini sudah nanti lebih bermanfaat ya, ini numerical nanti bentuknya atau digital ya. Ini bentuknya sudah sigma. Nah, kalau sigma ini sebenarnya Anda kan looping kalau di pemrograman ya. Dan dikurangi dengan konstanta proporsional, gain proporsionalnya dikalikan waktu derivatifnya ya. Dikurangi perubahan dari keluarannya. Oke, seperti itu. Jadi persamaannya. Nah, di sini juga sudah dibuatkan, ada contoh simulasinya. Di sini juga ada contoh simulasi yang sudah di lain-lain bisa dilewati aja. Kemudian nanti Anda langsung, nah seperti ini. Ini ada widget-widget ini. Ya, pekerjaan Anda adalah ini, mencarikan gain proporsional, waktu integral dan waktu turunannya ya. Ini bisa Anda klik kanan di sini widget ini, interactive-nya. Nah, ini Anda bisa dapatkan script codingnya dalam bentuk Jupyter Notebook. Python yang Jupyter Notebook ini sudah bisa running di sini juga. Jadi dia sudah ditaruh di servernya dia. Atau kalau Anda mau jalan di lokal tinggal di copy. Kalau ini Anda mau jalan di lokal, tinggal Anda copy, Anda jalankan di lokal Anda. Ini kita posisi di sini, Anda bikin coding baru, new Python 3, supaya jalan di lokal, Anda jalankan Python baru, ini muncul sel, tinggal paste di sini. Nah, ini adalah yang diperlukan, dia butuh apa saja, library-nya, ini numerical Python-nya, NumPy, Matplotlib untuk urusan ngeplot, SciPy untuk science Python-nya, dan seterusnya ya. Kita ngambil yang ordinary differential equation ini, OD. Oke, ini widget untuk nampilin widgetnya, kemudian display untuk nampilkan displaynya, tampilannya. Udah, ini ada coba run.
Ini untuk memastikan jalan ininya ya. Nah, ini kalau sudah bintangnya hilang, sudah keluar angka, berarti Anda sudah bisa menjalankan library-nya. Anda lanjutkan dengan script lanjutannya. Nah, ini contoh script lanjutannya. Anda bisa copy juga. Ctrl C. Kita masukkan di sel satunya saja. Seperti ini. Ya kan? Ini adalah nilai-nilai apa ya diikuti saja ini nanti waktu ngeplotnya ini ya, butuhnya time point to plot. Jadi waktu untuk yang digunakan untuk plottingnya, final time-nya nanti misalnya di 20 second atau apa ya. Kemudian time of set pointing perubahannya 2 detik misalnya. Nah, kemudian kita siapkan fungsi-fungsinya. Misalnya kita bikin plan, jadi ini adalah tiruan plan. Tiruan plan bentuknya seperti ini. Jadi gambar prosesnya nggak di ini. Di teori kita yang kemarin ya di slide saja ya. Jadi Anda bisa lihat slide kita yang kemarin. Jadi plan-nya ini dalam hal ini diberikan sebuah persamaan seperti ini. Nah, ini persamaan, sorry. Ini fungsi untuk plan. Plan itu kalau Anda berikan aksi kontrol tadi, maka dia akan memberikan keluaran yang kita inginkan. Nah, ini dikasih nama proses, kemudian Y ini nanti jadi keluarannya, T ini time-nya, U inilah yang kita harapkan ya. U ini adalah aksi kontrol tadi ya. Orang kadang di paper disebut law control, control law, hukum kontrol atau aksi kontrol aja ya, paling gampang. Nah, disinilah dia membuatkan KP, tapi di teorinya dia pakai KC ya. Jadi ini di sini pakai KC, tapi di programnya dia pakai KP. Ini maksudnya gain proporsional ya. Kemudian tau P, ya di sini adalah tau I di teorinya tadi ya, di teori dan seterusnya. Teorinya ini tau I, ini tau I, di programnya dituliskan tau P. Kemudian ada theta P, ini theta P ya delta itu, theta P. Oh enggak, ini anu saja ya, ini belum ke apanya? Belum ke PID. Ini sebenarnya bukan yang PID, ini masih di plan-nya ya, sorry, ini tadi plan. Jadi dia dibedakan dengan KC-nya PID, dia tetap pakai KC untuk PID-nya di sini, pakai KC, pakai tau I-nya dan pakai tau D. Ini masih sama, sorry. Jadi kalau yang PID-nya masih sama, pakai parameter KC, tau I dan tau D. Nah, ini untuk membedakan dengan KP tadi, dengan apa? KC ini, dia pakai KP. Nah, gitu. Jadi ini KP ini hanya untuk menunjukkan di persamaan plan-nya saja ya. Ini untuk di persamaan plan. Plan-nya ini apa bentuknya ya? Sembarang karena simulasi ya. Supaya Anda bisa mendapatkan respon. Nah, gitu maksud saya. Sorry, ini bukan gain proporsional, tapi gain dari plan. Ini gain dari plan. Ya, jadi ikuti aja, ini sebuah persamaan dinamik untuk plan gitu aja ya. Ini ada yang masuk lagi. Ini persamaan dinamika untuk plan seperti ini. Jadi ini sorry saya tadi salah, bukan KP-nya proporsional, tapi ini gain-nya plan gitu ya. Nah, sedangkan yang rumus untuk PID-nya di sini. Nah, di sini untuk pengeplotan PID-nya di sini. Jadi tetap masih sesuai rumusnya. Sesuai konsep di sini, kalau gain proporsional disebut KC, tau I-nya pakai tau I, dan tau D-nya pakai tau D. Nah, ini jadi masih sama seperti rumusnya ya. Nah, nama fungsinya ini untuk ngeplotnya misalnya PID plot. Nah, di dalamnya ada input argumen berupa gain proporsional, waktu integrasi, waktu integral, dan waktu derivatif. Waktu integratif, waktu derivatif. Nah, lanjutannya ini, nah ini di sini sebenarnya dikasih nilai awal semua berapa. Jadi ini adalah proses-proses yang nanti akan berjalan di dalam simulasi PID-nya. Dikasih nilai awalan 0 semua ya.
Nah, kemudian disinilah untuk mendapatkan set point startnya di sini ya. Sini misalnya dikasih nilai set point ini definisi dari set pointnya, baru di sini sebenarnya ya. Di sini tempatnya, jadi time intervalnya, jadi waktu yang sekarang ini waktu T-1 dan TI ya, time intervalnya. Kemudian persamaan PID-nya kalau di Python bisa pakai ini ordinary differential equation ini ya. Ini tadi plan-nya adalah proses dan seterusnya ini. Nah, kemudian yang penting lagi di sini, nah ini proses variabelnya itu adalah ngambil dari Y ya. Kemudian errornya adalah set point dikurangi proses variabelnya. Kemudian dt-nya adalah TI min 1 ya. Kemudian, nah ini untuk proporsionalnya, itu adalah gain proporsional kali errornya, ya kan? Rumusnya kan begitu. Kemudian untuk I-nya, itu adalah I yang sebelumnya, I min 1 ya, ditambah ini, perkalian gain proporsional dibagi tau I tadi, dikali errornya, dikali dt. Ya, ini untuk menghitung I-nya. Untuk D-nya, nah ini kan dikurangi terakhir. Dikurangi rumusnya. Ya, ini dikurangi tuh. Rumusnya kan dikurangi. Maka di sini adalah minus KC dikalikan tau D. Tau D dikalikan proses variabelnya, perubahannya ya. dt. Sudah, ini adalah dapat keluaran yang terakhirnya nanti adalah hasil gabungan dari PI, ID, dan DI. Ini adalah kombinasi nanti controller U-nya ini yang kita harapkan nanti. Oke, seperti itu. Nah, ini selanjutnya tinggal dilakukan plotting gambarnya ya. Ya, ini gambar plottingnya. Nah, ini slider-slidernya supaya Anda bisa menggerakkan. Ini dikasih nilai awal ini dulu, slidernya. Ini untuk gain proporsional, termasuk untuk waktu integralnya, termasuk waktu derivatifnya dikasih nilai awal ini. Sudah, ini bikin interaksinya, nanti hasil penampilan bagaimana performanya. Seperti itu, ini untuk simulasi PID Anda bisa coba, Anda jalankan. Nah, ini kalau ininya responnya, nah ini ditunggu, nah, seperti ini ya. Jadi pada nilai awal, ini sudah dikasih nilai awal tadi toh. Ini nilai awal dari KC dan seterusnya ya. Dengan min max-nya segitu. Nah, ini Anda bisa bermain-main di sini. Nah, di sini adalah gambarannya. Ini adalah set point yang diinginkan, yang kotak ini ya. Ini nilai yang diinginkan. Kemudian yang ini adalah responnya, atau istilah lainnya adalah proses variabel, atau keluaran dari plan. Nah, ini yang merah ini ya. Kalau Anda lihat di sini, maka seharusnya memang sudah tepat, bahwa kalau kita menginginkan set point di 4 ini, maka yang sebelumnya dia masih di 0 akan naik sampai 4 yang diharapkan ya. Ini ya. Nah, kemudian kalau ingin dilihat bagaimana bentuk proporsional, integral, dan derivatifnya, nah ini perlu ditampilin juga. Jadi ini yang aksi dari masing-masing pengontrol ya. Untuk pengontrol yang proporsional, yang hijau ini bentuknya. Jadi yang hijau setelah dilakukan penguatan, kemudian dia perlu diturunkan supaya mencapai diinginkan ya. Kemudian demikian juga waktu untuk yang integral dilakukan seperti ini. Kemudian yang untuk derivatif relatif enggak terlalu kelihatan ya. Ini ya. Kemudian ini errornya. Terlihat performanya cukup bagus. Jadi errornya meskipun di awal agak tinggi, pada akhirnya dia melandai, mengecil. Nah, demikian juga ini adalah aksi kontrolnya seperti ini. Ini yang masuk ke dalam plan atau gabungan dari aksi kontrol proporsional, integral, dan derivatifnya.
Nah, Anda kalau mau melihat bagaimana kalau gain proporsional ini saya tambah, maka Anda akan lihat responnya. Nah, bergerak ya. Nah, ini akan bergerak, tentunya juga akan mengalami perubahan. Nah, ini. Kalau Anda tambah lagi, ini gain proporsional saya tambahkan terus. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, di sini terjadi overshoot ya. Nah, di sini jadi kalau gain proporsional ini memang tujuannya adalah untuk mempercepat mencapai rest time ini mencapai apa? Memperkecil rest time atau waktu untuk mencapai set point. Nah, tetapi ada kekurangannya kalau kelebihan maka dia overshoot. Nah, supaya mengurangi overshootnya, ya Anda bisa tambahkan todenya ini ya, todenya ini ada tambahkan. Nah, Anda lihat perubahannya dan seterusnya. Ya, nggak terlalu kelihatan ya, tapi ini sudah mulai kelihatan. Nah, ini bentuknya sudah ada perubahan untuk time derivatifnya juga ya, atau aksi kontrol derivatif ini ya, lengkapnya. Seperti itu, Anda bisa modif-modif, tambah-tambah tolnya, Anda lihat pengaruhnya. Ya, tujuannya adalah Anda memperkecil ini, memperkecil rest, mempercepat mencapai set point. Nah, ini kelihatan banyak overshoot, meskipun kemudian turun ke bablas juga, nah ini lagi. Nah, ini efek-efek yang berbeda dari gain proporsional, waktu integral dan waktu derivatifnya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi saya kira Anda bisa mencoba dari sini. Nah, kalau ini Anda sudah ada sense, sudah ada apa ya, sense of controlling ya. Jadi Anda sudah bisa membayangkan bagaimana impact dari pengaruh Anda rubah-rubah gain proporsional, waktu integral dan derivatif. Nah, sebenarnya yang Anda inginkan tadi dengan merubah-rubah ini yang disebut tuning ya, ini bisa dilakukan oleh algoritma ya. Jadi ini bisa dilakukan oleh komputasi, oleh komputer secara otomatis. Makanya kalau di paper-paper namanya auto tuning gitu ya, atau tuning parameter PID. Nanti Anda ketemu banyak metode. Nah, sebenarnya kerjaannya cuma ini aja. Jadi nanti Anda merekomendasi berapa KC-nya, berapa TOI-nya, berapa TOD-nya, sampai dia mempercepat mencapai set point, tapi mengurangi overshoot, gini ya. Jadi ini rekomendasinya. Tapi kalau Anda memindah-mindahnya ini manual, ya nggak ada nilainya. Maksudnya ini hanya untuk melatih supaya tumbuh sense of controlling PID-nya. Tapi nanti kalau ini sudah mahir, ini akan digantikan oleh fuzzy controller, oleh deep learning controller, gitu, dan seterusnya. Jadi tujuan fuzzy, neural, dan lain-lain atau kecerdasan buatan lain itu adalah hanya menirukan ini, pekerjaan KC, TOI, dan TOD. Nah, seperti itu secara teori. Nah, ini tinggal bagaimana membawa ini ke praktek. Tentunya Anda butuh bagaimana membaca ini, misalnya ini suhu, ya Anda perlu sensor suhu. Terus kemudian supaya Anda bisa naikkan turunkan set point, nah, sifatnya mungkin bisa dibuat model apa isian dan sebagainya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini sudah jalan belum di tempat Anda? Jadi tadi alamat untuk mencoba bisa pakai teori ini dulu. Ini konsep teorinya ada di sini. Teori fuzzy-nya, kemudian skripnya Anda bisa ambil di sini. Ini untuk yang PID basic-nya ya. Nanti yang pengembangan seperti yang sudah saya info sebelumnya, yang TC Lab apa itu? Dulu pernah saya infokan penerapan kontrol download GitHub. Nah ini di TC Lab ini ya. TC Lab Jupiter ini. Nah ini kan dulu sudah saya infokan alamatnya. Anda bisa download ini. Nah, kalau Anda bisa download ini, nanti bisa tampil seperti ini di laptop Anda. Nah, harapannya kan Anda bisa lakukan starting di sini, kemudian nanti akan ada ini ya. Cara menjalankannya tinggal seperti ini, ada tinggal diikuti saja. Ini Anda download.
yang supaya nanti ini lebih bagus. Cuman ini defaultnya disiapkan untuk dua output, yaitu temperatur 1 dan 2, termasuk heaternya ini, aktuatornya juga 2, pemanas 1 dan 2. Kalau ini dirubah-rubah nanti akan berubah. Nah, cara ngerubahnya tergantung dari parameter PID-nya ini ya. Dari parameter PID-nya. Oh, ini gambar saja nih. Ini nanti kita, kalau Anda sudah bisa download, Anda bisa jalankan di laptop. Mungkin yang ini tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sampai keluar seperti ini di laptop Anda. Apa ada yang kesulitan untuk menjalankan ini? Ini yang Permisi, Pak. Ya. Saya Sonia izin bertanya. Ya. Jadi, kapankah kita harus menggunakan kontrol proporsional, integratif, dan derivatif, Kak? Derivatif. Ya, itu pertanyaan yang baik. Jadi di gambar simulasi tadi, jadi ini sudah ada di teori kita yang lalu di 3 slide. Saya dibuka lagi ya slide-nya yang lalu ya. Di slide 3 PID. Tapi intinya coba kita nolin semua dulu. Ini ya. Kita tunggu. Nanti tinggal tidak ada kontrol ya. Ini kita tunggu sebentar. Ini simulasinya ya. Kalau teorinya kan sudah di slide yang tiga slide sebelumnya. Nah, oke ya. Sekarang kita coba, tadi kan suhu ini ya, set point yang diinginkan berapa? Set point-nya adalah, tidak kelihatan di sini ya. Set point dari codingnya ini. Plot set point. Outputnya ini ya. Define set point. Oh, 0 gara-garanya ya. Coba kita kasih katakanlah 3. Kita simpan dulu, Anda run. Oh, tapi ya nggak apa-apa. Anda run. Tunggu sebentar. Oh, ini dia sudah kena efek ini. Nah, ini sekarang baru dinolin ya. Ini kita nolin dulu, tunggu sebentar. Oh, set point-nya dia nggak ini juga ya. Tapi sebenarnya pengaruh gain proportional ini adalah untuk mempercepat saja ya. Jadi dia langsung ditinggikan atau Anda kasih berapa gitu, kasih aja yang ekstrim misalnya. Jadi pengaruh gain proportional itu adalah mempercepat mencapai set point, tapi bisa jadi akan kebablas ya. Ini kan karena kita ini kan ya, nggak kelihatan tot dan I-nya. Saya tunggu sebentar, ini tadi soalnya nggak ini. Nah, jadi yang pekerjaan ini yang begitu meninggikan ini itu adalah kerjaannya proporsional. Ini awalnya kan Anda naikin dia, cuma tadi kan saya turunin karena kebabas ini ya. Maka dia saya turunkan. Nah, ini saya turunkan, dia juga ikut turun. Jadi pengaruh gain proporsional ini dia mengalihkan ya dari error. Nah, Anda lihat dari rumusnya. Ini. Rumusnya kan ini. Jadi pengaruh dari gain proportional itu seperti operator pengali. Jadi kalau error kan tadi perubahan set point dengan apa? Dengan output ya. Atau perbedaan set point dengan output itu adalah error. Nah, error ini kan kalau misalnya errornya masih besar, kalau Anda besar kan di sini dia juga tambah besar karena Anda kalikan ini ya. Tetapi apa? Kan biasanya errornya itu bisa juga negatif kan kadang ya, bisa negatif dan sebagainya. Nah, pokoknya tergantung selisih antara target dengan keluaran yang dihasilkan oleh plan. Ini selisihnya. Begitu kan Anda kalikan dengan gain proporsional, dia akan naik posisinya. Tinggal dibesarkan naik, maka dia akan tinggi ya, meninggi menuju set point ya, menuju set point.
Nah, supaya tidak kelebihan, biasanya ditambahi dengan tode ini. Ya, karena todenya ini kalau Anda kalikan, nanti dia akan mengalihkan antara perubahan keluaran yang sekarang dikurangi keluaran yang sebelumnya. Jadi perubahan keluarannya ini nanti kalau Anda kalikan dengan KC dan tode, dia akan lebih mendekati set point ya. Jadi pengaruh tode ini biasanya untuk menarik overshoot-nya akibat Anda tambah gain proporsional ini. Nah, sedangkan yang TOI ini kadang menyesuaikan. Saya yang agak bingung adalah TOI biasanya. Karena ini kan sifatnya adalah kayak membagi ya. Jadi gain proporsionalnya saya bagi. Nah, akibat dari baginya itu masih tergantung dari sigma ini. Sigma kan hasil penjumlahan errornya kan. Tetapi di setiap perubahan itu. Ini ada errornya yang error sekarang ya, dan error sebelumnya. Ini Anda jumlahin, baru Anda kalikan seperto dengan ini. Nah, yang paling gampang dilihat itu adalah kalau misalnya kok lama nggak menuju set point, langsung dibesarkan gain proporsionalnya. Kalau kelewatan, tambahin todenya. Nah, gitu-gitu aja ya. Jadi antara KC dan tode ini lebih mudah feelingnya. Yang agak susah adalah tonnya ini biasanya, feelingnya. Tapi Ziegler-Nichols kan sudah memberikan Ziegler-Nichols, itu di teori yang sebelumnya. Di teori sebelumnya kan Anda sudah saya kasih slide-nya ini ya. 1, 2, 3 itu mungkin yang kedua apa yang ketiga? Ketiga mungkin ya. Ya minggu lalu. Nah ini di sini kan ada tuning ya, ada konsep PID tuning. Nah, kalau menggunakan Ziegler-Nichols, nah ini sudah langsung dia kasih berapa Ziegler-Nichols? Mana Ziegler-Nichols ada gak? Jadi dia sudah langsung memberi kita aturan. Ini bukan Ziegler-Nichols, ini empirically ya. Terus yang Ziegler-Nichols mulai dari sini pembahasannya. Nah, kalau pakai Ziegler-Nichols seperti ini aturannya. Ini. Jadi, kalau menurut Ziegler-Nichols yang terbaik untuk PID controller, jadi kalau Anda aturan bagaimana seharusnya feeling terhadap gain proportional, maka ini P-nya adalah 1/4 dari KP, ya kan? Kemudian PE-nya 0,8 kali atau dibagi KP, ya kan? Cuma dia pakai istilah KP, tadi kan KC kita ya. Sama aja sih, ini maksudnya gain proporsional, ini waktu integral, ini waktu derivatif. Nah untuk gain proporsionalnya, untuk mendapatkan nilai yang terbaik berapa, itu rumusnya adalah, untuk P-nya adalah 1/4 KP. Nanti kalau Anda pakai pengontrol PI, pakai 0,8 per KP. Nah kalau gabungannya, yang Anda lakukan sekarang kan saya langsung gabungan. Itu adalah proporsional, integral, dan derivatif sama-sama kita pakai, maka yang dipakai kalau pakai Ziegler-Nichols aturannya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi tinggal 1,2 dibagi KP, terus TOI-nya 2 dikalikan TU, terus TD-nya 0,4 2 kali TU. Nah, TU-nya ada berapa? Di sini ada TU-nya. Ini nanti TU-nya diketahui sebuah delay time ya, time delay. Time delay, jadi waktu tunda ya, time delay-nya. Sedangkan konstanta waktunya, time konstannya adalah KR ya. Di sini apa KR? Oh ini KR yang tadi ya. Ini yang ini KR. Maksudnya untuk menghitung KP yang terbaiknya itu adalah 1,2 dibagi KR. Nah KR sama TU dari mana? Ya ditentukan aja. Jadi kan kalau simulasi ada time delay. Kalau real time, nanti time delay-nya mungkin hasil pembacaan dari mikro. Nah, dari mikro itu Anda pakai berapa untuk ngambil datanya itu tiap berapa detik sekali. Nah, itu time delay-nya. Kemudian time constant ditentukan aja sembarang. Ini kan konstanta waktu sembarang KR. Nah, maka menurut Ziegler-Nichols, berapakah KP, berapakah TOI, berapakah TOD, menggunakan aturan ini, karena kita pakai PID ya. Jadi 1,2 dibagi konstanta waktunya, terus untuk TON-nya adalah 2 kali waktu tundanya,
Terus kalau todinya adalah 0,42 kali tau U. Nah, ini karena Ziegler-Nichols sudah mungkin dari hasil empirik berulang-ulang, akhirnya dia menemukan angka terbaiknya seperti ini ya. Ini makanya biasanya ini dipakai orang-orang untuk nilai awal. Jadi menentukan gain proporsional TOI dan TOD yang awal biasanya pakai ini. Kemudian berapa selanjutnya? Kan kalau lama nggak mencapai set point akan dianalisis oleh kontrolernya. Kalau misalnya Anda pakai fuzzy, nanti fuzzy-nya yang memikirkan dirubah berapa enaknya ya. Nah gitu. Dirubah berapanya ini nanti akan berubah sendiri juga. KP atau ITOD-nya akan berubah, cuma nilai awalnya bisa pakai Ziegler-Nichols. Nah, seperti itu ya. Jadi efek dari gain proporsional ini dia langsung mempercepat. Di sini gambarannya ini, ya, cuman nggak terlalu kelihatan ya. Ini dengan Anda menambah ini kalau misalnya set point-nya yang ini, maka di sini ada istilah apa ini? Jadi dia kan harapannya adalah segera mencapai sini, mencapai set point ya. Nah, pengaruh dari KR, TOI, TOZ-nya di sini, tapi untuk pemilihan KP, TOI, dan TOD-nya seperti ini ya. Jadi untuk mempercepat menuju set point, biasanya ditambahkan gain proportional untuk menurunkan dari overshoot pakai waktu derivatifnya. Ya seperti itu. Itu nanti Anda sense-nya akan semakin bekerja kalau Anda sering otak-atik rangkaian PID ini. Jadi kalau Anda pakai simulasi, ya simulasi yang tadi. Tapi kalau Anda nanti pakai microcontroller beneran, kan nanti itu yang akan ditirukan oleh algoritma Anda ya. Anda terserah mau pakai N-koloni, genetik, dan lain-lain. Paling tidak sense-nya ini harus berjalan dulu ya. Kan tidak salah, tapi ini terlalu banyak teorinya sih. Tapi paling enak ya langsung ke sini ya. Nah, mungkin juga bisa dilihat yang basic 2 lagi, ada nggak ya pengaruh gain masing-masing. Digital PID control. Kalau gambarnya kan ini tadi ya. Ini gambar, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Gambarnya kan ini, ya ini jadi pengaruh masing-masing. Jadi yang tadi itu, ini yang keluarannya dibaca oleh sensor, dibandingkan dengan set point, dapat error, error dikalikan dengan PID controllernya, dapat U, U-nya ini masuk kembali ke plan. Nah ini yang plan-nya, plan menghasilkan apa? Kalau ini U apa ini? UH di sini UT, nah ini masuk. Oh ini baru disesuaikan di converter pakai DC. Ini ya masih U juga. Nah baru di sini plan-nya ya. Ini plan-nya. Ini biasanya cuma satu gambar aja ini. Yang apa? Yang U-nya ini. Ini biasanya nggak ada gambarnya karena asumsinya sudah jadi U, U langsung masuk ke plan. Itu juga bisa. Seperti itu mungkin di sini kemarin ada nggak? Saya lupa tempatnya kemarin ada kok impact dari gain masing-masing. Ini tapi terlalu panjang ceritanya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Gimana soalnya? Mungkin agak susah bayangin atau gimana? Jadi ini ya pengaruh gain proporsionalnya ini kalau begitu Anda besarin dia memang cepat naik tapi kadang overshoot. Nah supaya overshootnya ini menurun ya ini ada tambah TOD-nya ini dung ya. Nah, ya ini akan menurun dia nanti. Oh ini kebabas kalau kebabas mungkin karena ini ketinggian tonnya. Nah, jadi tonnya tadi ketinggian. Jadi tonnya ini sebenarnya kecil-kecil aja. Tonnya kecil-kecil aja. Kemudian TOD-nya, TOI ya sebenarnya TOI. TOD-nya ini untuk menarik kalau kebabas ya juga tidak bagus. Nah, ini. Oke, seperti itu. Kalau ini Anda turunin mungkin nggak terlalu overshoot juga. Gain proporsionalnya juga nggak usah terlalu tinggi. Ini gain proporsionalnya akan mengecil juga. Jadi kalau gain proporsionalnya saya turunkan, ini juga akan menurun. Ini kan saya turunkan. Yang ini seperti itu. Jadi sense of PID controllingnya ya.
Nanti Anda ini kan lagi, pada prinsipnya KC ini biasanya dibesarin supaya lebih cepat mencapai set point, terus kalau overshoot ditambahin todinya, tapi nambahnya juga nggak sampai kelebihan banget tadi malah nggak terkontrol ya. Nah ini pokoknya 3 ini yang harus diatur-atur. Kalau menggunakan aturan Ziegler-Nichols tadi sudah tertentu, tapi kalau kita mau bebas, pakai neural, pakai deep learning, dan sebagainya, nah ini dicariin dulu yang terbaiknya. Dan nyari yang terbaik ini kan Anda dengan ketentuan apa constraint-nya? Constraint-nya adalah misalnya tidak boleh overshoot terlalu tinggi, ya. Kemudian waktu steady state-nya itu harus secepat mungkin, harus cepat-cepat menuju set point dan sebagainya. Seperti itu. Kira-kira udah menjawab kan? Baik, sudah Pak. Ya nanti Anda coba simulasikan biar bisa di ini kan. Ini ada teman Anda tanya. Ini tadi ya, kapan kontrol proporsional integral dari ya seperti tadi saya jelaskan. Hasil dari PID yang bagaimana yang terbilang bagus. Hasil yang terbaik adalah semakin kecil overshoot ya, semakin cepat menuju set point ya. Ya paling cepat dia terkontrol. Saya pinginnya suhunya 30 ya harusnya segera 30. Kalau dia ternyata lewat ya harus diturunkan gitu ya. Ini tadi. Nah, ini tadi yang simulasinya, terus satu lagi simulasinya Anda bisa download dari yang ini tadi. Ini yang TC Lab ini, supaya Anda bisa install atau jalankan di laptop seperti ini. Tapi ini saran saya yang satu dihilangin, ini kan dia butuh 2, ini yang tapi terserah deh kalau mau 2 nanti ini bisa Anda bandingkan dengan pengendalian yang lain pakai fuzzy tab 2 dan sebagainya. Tapi kalau Anda mau satu untuk belajar PID, satu aja, yang satu dihilangkan. Cara ngilangkannya ini masuk codingnya Python. Jadi dia ini gabungan Python dan Python Jupyter ya. Jadi kalau Python kan, ya sebentar saya tunjukkan waktu di download yang tadi, kan ini TC Lab Jupyter Master tadi kalau Anda download ini ya. Kalau Anda download ini, nama filenya adalah nanti jadi TC Lab Jupyter Master ini kan. TC Lab Jupyter Master, setelah Anda download dan dijalankan nanti jadi seperti ini ya. Nah, isinya adalah .py semua. Isinya adalah .py semua. Ini kan nggak bisa dijalankan langsung ya. Mana tadi ini? Tapi Anda tetap bisa mengeditnya di Jupyter Notebook, tapi nggak bisa menjalankan. Jadi misalnya ini kontrol demo ini Anda buka di Jupyter Notebook. Nah, ya ini kalau Anda sudah download, nah bentuknya seperti ini. Nah, ini cuma agak panjang, nanti ini Anda perlu belajar waktu sendiri ya. Kalau santai-santai ini butuh waktu. Nah, di sini kan hilang run-nya hilang ya, karena nggak bisa Anda jalankan PY langsung dari Jupyter Notebook. Tapi Anda tetap bisa edit di sini ya. Ini yang dibutuhkan lumayan banyak supaya Anda bisa dapat GUI-nya tadi. Anda juga harus install Gecko ya, dan lain-lain. Widget-widgetnya itu juga ini. Nah, tapi ini kayaknya tetap bisa kalau Anda mau ikuti step by step. Nah, terus cara jalaninnya, ini sudah saya buatkan demo ini misalnya. Ada sih di sini, ada di panduannya ini, waktu Anda ke GitHub-nya dia, nanti ada di bawah ini cara jalaninnya. Nah, ini Anda ketikkan ini saja. Ini ada 2 step ini ya. Terus sama configuration, nah ini pakai config ini ya. Jadi yang atas ini yang import, ini import sama CDG ini Anda copy. Oh, ini kita di silap Jupyter Master posisinya ya. Ini kita close dulu biar Anda tahu dari basicnya. Anda bikin ini posisinya di folder di silap Jupyter Master, Anda bikin script baru. Python Jupyter Notebook-nya. Jadi yang satunya ini .py, kalau Anda bikin baru di Jupyter Notebook namanya ipynb. Nah, ini Anda tinggal copy dari GitHub tadi ya. Ini sudah di-copy. Nah, paste di sini. Nah, sini ya.
Jadi yang Anda butuhkan adalah kontrol demo. Nah, kontrol demo ini kan sudah ada dibuatkan sama dia ini, kontrol demo.py ya ini ya. Ini nanti kalau Anda mau taati skripnya ada di sini ya. Kemudian mana lagi? Ini untuk menjalankannya diikuti dari perintah yang di GitHub tadi. Cuma demo cn GUI. Ya, ini sudah tinggal Anda run. Tunggu sebentar. Nanti kalau ada modul not found, ya Anda harus install dulu ya. Installnya kan pakai pip spasi install nama library-nya gitu aja. Kemudian lihat lagi di GUI-nya, di apa panduannya ini. To open the main window, call the app function ini. Ya ini. Ini Anda bikin shell baru di sini juga tidak apa-apa. Run. Nah ya, ini sudah keluar widgetnya. Jadi cara membuat GUI di notebook seperti ini. Cara membuat GUI di Jupyter Notebook seperti ini. Nanti Anda tinggal modifikasi. Saya inginnya Anda cuma satu saja yang dikendalikan, misalnya suhu untuk temperatur atau untuk motor, kecepatan dan lain-lain. Nah ini sudah ada cara merubah set point-nya, proses variabelnya yang terukur dan sebagainya. Nah, cuman ini kan ada dua, nggak apa-apa. Nanti bisa dihilangin salah satu. Ini masih ada satu lagi yang belum ada, yaitu penggunaan untuk mengubah gain tadi ya. Gain proporsional, waktu integral, dan derivatif. Nah, ikuti lagi dari panduannya di sini. Di panduan di sini ada lagi namanya demo.config. Nah, ini untuk mengkonfigurasi Anda mau butuh berapa PID option-nya. Ini setelah ini Anda taruh di bawahnya sini paste demo config di run. Nah, di sini sudah muncul. Di sini adalah untuk konfigurasinya. Kalau Anda mau main PID ya yang ini ya. Nah, di sini karena Anda bekerja dengan dua aktuator, satu untuk pemanas yang pertama, ini pemanas dua, nanti hilangin aja ini. Cara ngilanginnya lewat script di Python-nya di sini ya. Ini kan tadi kontrol demo.py. Cara ngilanginnya di sini. Nah, ini tugas Anda mengotak-atik ini. Ini jangan saya yang disuruh ya. Jadi saya asik saja, cuman waktunya. Nah, ini saya minta Anda nanti mencoba ini bersama tim aja ya. Terserah timnya jumlahnya, kalau Anda merasa cukup dua orang, nggak cukup 3 orang, sampai Anda merasa cukup deh. Bebas timnya berapapun. Ini Anda eksperimen menggunakan script ini. Ini nanti satu saja, yang satu Anda hilangin. Jadi Anda nggak usah pakai dua aktuator, satu saja. Nah, di sini Anda kalau sudah running seperti ini, Anda sudah bisa jalan ini. Ini dikecilin kalau mau lihat lengkapnya. Ini sudah Anda bisa start, atau mungkin diatur dulu set point-nya. Ini nanti waktu jalan ya. Anda start. Nah ini kan sudah jalan, tapi ini simulasi, ini nggak baca mikro ini. Nah ini misalnya ini set point-nya saya rubah. Oh ini sorry, ini Anda belum apa ini? Yang tadi masih belum pakai stop dulu. Ini Anda kan manual. Di sini ada pilihan tombol untuk PID. Anda pindah ke PID dulu ya, ini pakai PID. Nah di PID baru di sini nyala ya. Temperaturnya berapa yang diinginkan. Ini misalnya saya ingin katakanlah 40 ya, 40 atau berapa, ini bisa dirubah 40. Kemudian Anda set ini nanti ya. Udah, Anda coba jalankan start. Nah ini set point-nya kan sudah 40 yang pertama. Ini yang kedua masih tetap 30 atau fokus yang pertama saja ini ya. Nah di sini keluarannya ini adalah proses variabel yang das ini, yang titik-titik ini dia akan menuju set point ini ya. Nah kemudian ini efek dari perubahan ininya, key-nya, heater-nya, pemanasnya. Iya. Nah kemudian kalau Anda ingin main-main di PID-nya, ini kan sudah ditentuin segini. Nah ini Anda bisa berubah-ubah, misalnya gain proportionnya saya tambahin. Nah, efeknya apa? Ini ya. Nah,
Nah, nanti ini kalau Anda sudah jalan, harapan saya ini tidak simulasi, tapi ini baca langsung dari mikro Anda. Otak-atiknya di skriptornya ini langsung baca program ini ya, langsung baca apa? Sensornya, sama untuk kirim data ke aktuatornya. Simulasinya seperti ini. Nah, ini kan sudah tercapai ini ya. Ini kalau Anda rubah lagi, set pointnya Anda naikin lagi, set. Nah, ini nanti akan berubah set pointnya di sini. Nah, sistemnya ini akan menuju juga, akan mencapai set point yang diinginkan. Ini yang satu ini Anda hilangin aja, jadi Anda fokus satu pengendalian aja. Kemudian di sini juga cukup fokus di sini. Anda kalau tadi kelamaan, tambahin gain-nya ya. Nah, di sini iternya nanti cuma satu aja. Nah, seperti itu. Ini eksperimennya. Harapan saya Anda seperti ini, tapi jalan di hardware beneran, bukan simulasi. Kalau ini kan simulasi aja ya. Ya ini nanti sampai benar-benar steady state begini tercapai. Nah ini kalau Anda sudah dilakukan eksperimen dan sudah berhasil bagus, dan misalnya ini tidak manual, ini kan Anda PID-nya tuningnya masih manual. Kalau tuningnya ini Anda lakukan pakai deep learning, sudah jadi skripsi. Ini Anda ganti neural, Anda ganti genetic algorithm, Anda ganti bias, fuzzy type 2 dan lain-lain syarat-syarat. Kan banyak algoritma tuning, itu Anda sudah semua mahasiswa Fasilkom bisa meluluskan lewat sini. Anda ganti-ganti plan-nya saja. Sama tuningnya ini ya. Di situ problemnya. Kalau Anda berhasil, langkah pertamanya apa? Ini harus baca real mikro dulu. Ini connect ke mikro dan baca portnya ke sini. Seperti yang lalu, kombinasi dari minggu yang lalu, tampilkan lewat serial port, nampil. Nanti Anda kirim datanya juga aksi kontrolnya ini. Jadi waktu Anda aksi kontrolnya kan juga, ya yang Anda rubah-rubah bukan aksi kontrol langsung, tapi lewat tuningnya ini ya, tuning-tuningnya ini. Anda rubah lewat tuning-tuning ini, nanti otomatis kan pemanasnya menyesuaikan. Karena pemanas ini hasil pengali dari proporsional tadi. Ini ya. Jadi pemanas ini tidak manual. Kalau kita kan biasanya ini yang dinaik-naik turunkan ya, pemanasnya lewat drivernya dinaik turunkan. Kita tidak begitu kalau PID. Kalau PID bukan drivernya aktuator yang dinaik turunin, tapi cukup gen 3 ini. Kalau Anda ingin segera terkontrol, ya antara TOI, TOD, dan KP ini saja yang dirubah-rubah. Ya, justru pemanasnya ini nggak kita otak-atik karena dia nunggu hasil perubahan parameter ini, ya. Itu ya bedanya pakai PID atau tidak pakai PID. Nah ini sudah terkontrol lah. Ini sudah steady state, ini sudah tercapai. Ini Anda rubah lagi, Anda turunin suhunya, set. Nah ini juga nanti akan turun lagi. Kelamaan turunnya. Nah, ini seandainya Anda diamkan di sini, nanti Anda baru dianalisis. Jadi caranya adalah, misalnya pakai gain seperti ini ya, dilihat hasil pengendalian sampai berapa lama, sampai dia menuju set point. Itu disimpan ya. Terus nanti pakai performer yang lain dengan cara merubah ini. Ditunggu sampai katakanlah Anda berapa jam, 1 jam, atau setengah jam, dilihat perbedaan yang tadi. Kalau tadi cukup misalnya 10 menit baru tercapai. Nah, nanti siapa tahu Anda dengan merubah ini nggak sampai 10 menit tercapai. Gitu ya. Nah, inilah kalau bedanya pakai PID dengan merubah langsung header lewat driver. Ini nggak saya izinkan langsung merubah driver, tapi Anda harus menggunakan aturan PID. Kalau pakai PID ini nanti Anda malah bisa lolos ke skripsi kalau Anda mau tinggal diganti tuningnya. Seperti itu, mungkin ada pertanyaan. Jadi PR Anda adalah mengubah ini yang simulasi menjadi baca ke port mikro langsung dengan menggabungkan kuliah-kuliah kita sebelumnya. Ya. Lupa apa hubungannya dengan Internet of Things? Wah, itu nggak usah lah. Nanti kalau pakai Internet of Things Anda tambah pusing lagi.
Kalau Internet of Things sebenarnya ini proses tuningnya ini lewat handphone ya. Jadi Anda mengubah-ubah KI, TOI, dan TOD ini lewat handphone. Tapi itu buat yang master aja, sudah expert itu. Itu bisa untuk S2 itu. Kuliah S2 ini pakai IoT, tapi nanti lewat handphone. Di handphone pun juga ada pilihan mau pakai neural, deep learning, dan lain-lain ya. Tapi nggak usah lah, Anda cukup lewat laptop aja, nggak usah pakai Internet of Things. Kecuali yang ini saja, yang mungkin hobi mau riset lebih lanjut. Saya cukup ini, yang satu Anda hilangin, ini dibuang. Ini kan dua controller ini dibuang saja, yang temperatur keduanya ini dihilangin, kemudian niter duanya dihilangkan. Nah, ini Anda juga hilangkan. Anda cukup bekerja dengan satu parameter ini ya, yang sudah lengkap, KC, TOI, dan TOD-nya. Seperti itu, udah itu kerjaan Anda sampai selesai kuliah nanti itu aja. Itu kalau Anda sudah bisa, sudah sangat bagus lah, saya sudah puas. Jadi kalau Anda sudah bisa seperti itu, Anda boleh nggak masuk kuliah, nggak apa-apa. Jadi Anda sudah, saya anggap sudah cukup jagoan ngoding mikronya dengan cara bikin PID ini, tuningnya bikin KI, TOI, dan TOD ini lewat sini. Kemudian Anda tampilin di sini, tapi baca mikro langsung ya. Seperti itu. Ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Atau ada yang masih belum punya microcontroller? Kalau Anda nggak punya mikro, gimana mau prakteknya ya? Saya sarankan Anda urunan aja, orang 10 beli satu, gitu kan murah. Kalau harganya 200.000, bagi 10 cuma 20 ribuan. Boleh anak berapapun kelompok Anda. Cuman kalau di paper itu maksimal berapa ya? Kalau tidak salah 8 penulis masih bisa ya. Bentar ya, saya lihatkan di 10 penulis terlalu banyak. Kalau nanti Anda mau dijadikan paper buat syarat yudisium, ini sudah bisa nih. Sebentar, saya lupa ininya. Ada di kemarin, tapi nggak lambat ini. Oh, ini gara-garanya kita masih running di sini ya. Gara-gara kita masih ada, kan ini bikin laptop lambat. Mana tadi? Iya, ini gara-gara ini ya. Ini saya stop aja. Ini sudah stop ya. Nggak mau stop. Stop ya. Oke, nanti mungkin boleh bertanya. Terus kelompoknya paling maksimal berapa, Pak? Saya tidak batasi, cuman kalau kewajaran di paper ya, supaya kalau Anda mau jadi paper, ada jurnal IIJ ini, ada kalau tidak salah IIJ saya kemarin, saya berapa orang itu rombongan. IIJ jurnal. IIJ jurnal. Mungkin sampai 8 orang. 8 orang juga nggak apa-apa ya. Umumnya sih ya 4-5 orang gitu ya. Supaya Anda kalau mau beli mikrokontrollernya nggak mahal-mahal, urunan orang banyak. Nanti yang penting masing-masing punya kontribusi, Anda bisa ini ya, bisa masing-masing menunjukkan kerjanya. Nah, ini yang 2020 ini ada paper saya dengan kawan-kawan. Ini kalau tidak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 orang juga masih bisa jadi paper ya. 9 orang masih bisa. Jadi kalau Anda mau cari kelompok maksimal 9 juga boleh lah. Ini atau 8 ya. Kalau misalnya nanti jadi paper, saya kan yang paling belakang. Itu kalau Anda mau 8 orang ya maksimal. Ini contohnya yang 9 orang masih diizinkan. Ditambah saya, jadi Anda 8 orang deh, boleh maksimal. Kalau Anda urunan membeli mikro kan sudah lebih ringan.
usahakan Anda bisa diskusi untuk membangun seperti ini. Nah, ini dibuangin semua ya. Jadi yang temperatur 2 dibuangin, widget 2 dibuang, heater 2 dibuang, terus ini yang temperatur heater ini untuk parameter BID yang kedua dibuang. Jadi Anda cukup fokus satu, sensornya satu, mau sensor suhu, mau sensor kecepatan, tachometer digital itu ada atau yang lain bebas ya, atau mau di soft oxygen ya, saya ada. Kalau Anda mau pinjam sensornya di soft oxygen ada, cuman aktuatornya hanya on off, Anda ganti yang variabel supaya bisa dinaikkan turunkan. Ini jadi kalau Anda mau eksperimen cukup single output saja ya. Jadi outputnya satu, yaitu temperatur saja, nggak usah temperatur 2, satu saja. Kemudian cara ngerubah ini supaya menaik dan turunkan aksi kontrol berupa heater ini dengan cara merubah ini gain proporsional, waktu integral, dan waktu derivatif. Jadi dia boleh langsung nge-drop ke sini. Ini kan Anda langsung rubah juga bisa, karena Anda di komputer Anda bisa naik turunkan ini juga bisa. Anda tambahkan heaternya kan otomatis naik juga ini suhunya. Tapi tidak itu yang kita inginkan, tidak ada konsepnya itu nanti. Anda kehilangan ilmunya. Nah, justru ilmunya adalah di PID ini. Jadi tidak boleh langsung merubah lewat heater ya. Tapi merubahnya lewat gain ini, gain proporsional, waktu integral, dan waktu derivatif supaya jadi PID. Nah, itu ya. Nanti kalau skripsi Anda bisa tambahkan PID fuzzy, PID neural, PID deep learning, dan lain-lain. Khusus untuk tugas saya cukup pakai PID saja. Nah, ini salah satunya yang menggunakan 1, 2, tadi 9 orang ya. Jadi Anda boleh pakai 8 orang rombongan. Kalau jadi jurnal masih boleh, ditambah saya kan jadi 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini cuma 8. Ini 8 orang saja, jadi maksimal 7 ya. Ada 7, jadi nanti kalau sama saya jadi 8, kalau mau jadi paper PID. Tuningnya ada kan, kalau dengan Anda tuning pakai manual ini. Jadi Anda rubah-rubah pakai manual ini. Nanti kalau supaya masuk bisa jadi paper ini, biar tugas saya saja. Mau saya gabungkan dengan deep learning atau yang lain ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Ini yang paling sulit adalah menghubungkan ke mikronya, tapi Anda kan sudah saya ajari di mikronya. Caranya melalui serial port ya. Seperti kuliah kita sebelumnya, sampai Anda bisa baca di sini otak-atik ininya, skrip yang Python ini, kontrol demonya ini ada otak-atik. Di sini dia sudah bikin juga yang kontrol pakai ini, kontrol pakai Arduino ini ada ya, dia sudah bikin juga. Jadi nama filenya adalah kontrol Arduino. Nah, cuman bedanya di sini dia pakai alat yang sudah jadi. Di sini kan di sini ya. Alat yang sudah jadi ini namanya TC Lab ini. Nah, TC Lab itu kan yang seperti saya infokan tadi. Ini saya sudah beli sih alatnya di kampus, dibawa teman saya mungkin. Karena kita mau bikin TC Lab tapi yang versi Internet of Things. Ini kan kekurangannya dia, TC Lab-nya nggak bisa connect IoT. Ini mau diganti mikronya sama teman saya, tapi belum jadi sampai sekarang. Nah, ini ya, ini harus ada alat ini. Jadi kalau Anda mau belajar skripnya dia bisa lewat yang skrip kedua ini, kontrol arduino.py ini ya. Sehingga nanti manggilnya di sini adalah import kontrol Arduino ya. Jadi bukan Arduino tapi Arduino. Ini skripnya. Tapi ini nanti Anda ganti. Ini kan Anda harus ada alatnya. Kalau tidak ada alatnya nanti error. Tuh, tapi di sini sudah ada cara koneksi dan sebagainya. Atau karena ini sudah diwakili oleh TC Lab, tidak diperlihatkan. Di TC Lab sendiri ini masih ada library
Nah, library-nya namanya TC Lab. Nah, Anda masuk ke tclab.py, nanti di situ baru ada koneksi ke Python-nya. Kalau mau ngikuti caranya TC Lab. Tapi kalau pakai ngikuti cara saya kemarin, kan Anda sudah connect ke mikronya. Tinggal dimodif saja. Ya, jadi Anda tidak usah pakai TC Lab ini, nggak apa-apa. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi harapan saya Anda bisa mempraktekkan ini langsung di komputer Anda. Pokoknya ini Anda sudah bisa langsung tuning. Yang tidak boleh adalah nge-grab langsung ini. Sama seperti kalau Anda mau ngatur kecepatan motor ya, PWM-nya ini ya, ini PWM-nya Anda tambahin sendiri gitu, dia juga sudah berubah kecepatannya. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Jadi kecepatan PWM pulsanya, pengaturan pulsanya adalah dengan Anda atur-atur ini. Ya, gitu gampangannya. Jadi ini misalnya bukan suhu ya, tapi kecepatan putaran motor, maka aktuatornya kan berupa PWM. Nah, pulsa-pulsa PWM ini tidak boleh langsung Anda drag, Anda tambahi 1, 2 gitu, bukan. Jadi pulsanya ini sudah otomatis, yang Anda rubah apa? Yang Anda rubah adalah 3 parameter ini, yaitu gain proporsional, waktu integral, dan waktu derivatif. Kalau ini Anda rubah, kemudian PWM-nya berubah, otomatis apa? Kecepatan putaran motornya juga berubah. Nah, kalau itu Anda sudah puas sekali, dan saya kira Anda sudah layak untuk lulus sarjana komputer ya. Jadi saya kira Anda ilmunya ini aja yang paling sulit sih di microcontroller untuk menghubungkan ke PID. Tapi kalau Anda bisa PID, ini Anda bisa jadikan tiket keliling dunia ini. Jadi Anda bisa jadi paper-paper kelas dunia internasional. Ini kan saya 2020 kemarin kan juga sudah mulai banyak yang ikut international conference. Cuman karena apa? Karena daring, jadi Anda nggak ke luar negeri ya. Harusnya kalau misalnya nggak daring, nanti Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ada jatah 5 mahasiswa kalau tidak salah. 5 mahasiswa yang nanti bisa dapat tiket ke luar negeri ya, untuk ikut conference, tapi dengan catatan tidak daring ya, tidak online seperti sekarang. Ya seperti itu. Jadi cara ini salah satu tiketnya kalau Anda bisa dapat dan kemudian dimuat di conference. Seperti kalau yang kita bikin setiap tahun kan namanya ITIS ini, cuman kalau ini kan di tempat kita sendiri yang ITIS. Kita bisa nyari yang seperti ITIS tapi yang di luar negeri ya. Nah, ini yang kita bikin sendiri. Tiap tahun kita juga ada ini. Nah, ini kita kerjasama juga dengan CSS Trust dari IEEE. Anda bisa cari kata kunci yang sama dengan kata kunci ini IEEE CSS Trust tapi yang mungkin di Malaysia, di Singapura atau Korea, Jepang gitu ya. Tiketnya apa? Tiketnya ini kalau Anda bisa bikin paper dan bisa lolos ke sana ya. Lolos ke conference, ada jatah kalau tidak salah 5 mahasiswa ya. Yang tahun ini kan nggak bisa karena bukan nggak bisa, cuman di sini karena ini kita sendiri yang ngadain. Tapi sebenarnya kalau mau di luar juga boleh ya. Oh ya, yang termasuk ini, tapi dari jurnal ini kan ada beberapa nama mahasiswa, cuman ini gabungan dari beberapa skripsi ini sudah ya. Ini dia gabungan dari beberapa skripsi. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Aduh, ya jadi Anda harus dicoba lah ya. Kalau belum nyoba Anda susah tanya apa. Jadi Anda hari-hari ke depan ini, ya minggu depan dan seterusnya, cuma eksperimen sampai berhasil ini aja ya. Nanti kalau ada yang sudah berhasil, Anda ganti yang presentasi ya. Jadi kalau ada yang berhasil, mulai minggu depan, jadi salah satu yang presentasi ini. Jadi mungkin sudah waktunya Anda yang presentasi, Pak saya ingin mendemokan karya dari kelompok kami. Berapa kelompoknya? 7 orang misalnya, nggak apa-apa ya. Jadi Anda bisa 7 orang. Nanti kalau jadi paper 8 seperti saya ini ya. Kayak ini tadi 8 orang ini. Rombongan, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Anda mulai minggu depan sudah waktunya yang demo. Bebas, kalau misalnya nggak sampai ke tuning, ya Anda progres dulu. Kan kita masih ada waktu
berapa ini? Kita kan ujiannya itu tanggal ini loh, 7 ini loh. Anda UAS itu tanggal 7 kalau mikro, kan mulai 4 ini minggunya UAS. Jadi Anda masih ada besok, minggu depan lagi, minggu depan lagi. Nah ini kan kalau ada satu pertemuan 2-3 orang yang mendemokan kan, ya nanti sudah bisa selesai semua. Bebas yang didemokan, jadi kalau misalnya progres, Pak saya baru monitoring aja, berarti Anda berhenti sampai di sini, ya nggak apa-apa, itu sudah satu step. Kemudian Pak saya sudah open loop, sudah pakai heater, tapi heaternya saya drop langsung. Saya sudah pakai BBM-nya saya drop langsung, saya tambahin, saya naikin. Nah itu sudah satu step sendiri, juga nggak apa-apa. Baru yang lengkap, saya sudah tidak perlu otak-atik BBM Pak, saya sudah bisa otak-atik lewat parameter PID. Wah ini sudah yang jagoannya ini yang terakhir ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kita ada waktu selanjutnya ini, kalau Anda ada siap, Anda bisa mendemokan projectnya. Seperti itu. Nanti saya yang ringan-ringan aja. Kalau Anda nggak ada yang demo, ya saya mungkin sebentar. Tapi kalau ada yang demo, ya gantian teman Anda yang presentasi. Ini tadi kayaknya ada pesan apa? Pertanyaan untuk hasil akhirnya apakah harus menggunakan algoritma? Algoritmanya adalah PID. Ya PID kan sudah jadi algoritma ya. Jadi ya, apakah harus menggunakan algoritma? Ya supaya jadi loop tertutup ya, supaya loop tertutup. Namanya harus sebenarnya tidak pernah ada kata harus karena ini sesuai kemampuan dari tim ya. Jadi apakah harus? Ya itu adalah expected-nya. Yang saya inginkan sih begitu, tapi saya tidak akan mengharuskan. Saya akan selalu menghargai setiap proses. Jadi setiap proses yang Anda kerjakan itu saya hargai. Anda mampu sampai monitoring saja, itu juga sudah bagus menurut saya. Jadi Anda nampilin ini ya, itu juga sudah bagus. Jadi tim kami mampu sampai di sini ya. Terus mungkin ada tim lain, saya mampu sampai di sini, ngedrap langsung ke aktuatornya, heaternya saya naik turunkan langsung bisa. Atau kalau PWM-nya saya turunkan langsung bisa. Ini sudah 2 step. Kemudian step terakhir, Pak, saya sudah step yang terakhir dengan cara merubah-rubah parameternya. Boleh. Jadi jawabannya apa? Tidak harus ya. Jawabannya tidak harus, ini hanya expected dari saya ya, harapannya. Apakah harus menggunakan algoritma? Ya sebenarnya apapun ya, meskipun Anda manual ya, kalau di algoritma kan dengan menekan tombol. Jadi algoritma ini kan sebenarnya flowchart lah. Flowchartnya mungkin pendek dengan tombol N, start, N. Start tombol, klik tombol, N ya. Ini juga bisa jadi algoritma. Tapi yang paling simple ya. Yang agak panjang mungkin bisa sampai ke PID. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Jadi selanjutnya saya tinggal menunggu Anda yang demo saja ya. Santai-santai aja, selanjutnya saya tinggal Anda yang kerja keras. Mungkin Permisi, ada. Pak. Ya, silakan. Enggak, ini mau konfirmasi aja, Pak. Jadi sensor suhu yang dimaksud itu ya, yang DHT11 itu toh, Pak? Boleh, bebas. Bebas. Sembarang, ya bebas. Banyak kan, ada thermistor, ada LM35, ada thermocouple ya. Ya, bebas. Pokoknya bisa dibaca oleh mikro Anda ya. Iya. Ya, pokoknya bisa dibaca oleh microcontroller. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terus mungkin ada yang tanya apakah harus sensor suhu? Tidak harus juga. Jadi Anda bebas. Misalnya motor kan sensornya bukan sensor suhu. Kalau motor ya sensor kecepatan. Sensor kecepatan kan salah satunya tacho itu ya, tacho atau rotary encoder ya, decoder. Jadi yang menampilkan digital ya, speed sensor ya. Jadi boleh. Terus kalau misalnya bukan suhu, bukan motor, saya punyanya di soft oxygen. Wah, itu malah keren. Jadi Anda untuk melihat bahwa air itu untuk hidupnya binatang air, ikan, itu kan dia butuh oksigen. Nah, itu ada sensornya namanya di soft oxygen. Itu juga boleh. Atau yang lain-lain, sensor apa yang Anda ketemu di luar, kelembapan, boleh bebas, nggak harus suhu.
Ya gitu kira-kira. Ada lagi? PID, mainannya kita PID. Apakah harus PID? Ya itu pun tadi jawabannya sama, tidak harus ya. Anda hanya sampai monitoring juga boleh. Ngedraft secara open loop juga boleh. Ngedraft open loop kan Anda tambahin PWM-nya, tambahin aktuatornya ya. Tapi open loop tidak bisa lewat parameter PID juga nggak apa-apa. Tapi puncaknya adalah parameter PID ya. Seperti itu aja. Ada lagi? Nggak ada. Ya, nanti Anda coba dulu deh. Barangkali setelah eksperimen nanti muncul ide-idenya ya. Insya Allah ketemu minggu depan bagaimana progresnya. Siap tidak siap, kita tetap mungkin muncul. Kalau nggak ada yang siap, ya saya mungkin cerita-cerita sebentar. Saya syukur sekali kalau ada minggu depan yang mau mulai mendemokan. Jadi sisa waktu selanjutnya ini saya kira sudah ke pekerjaan project aja ya. Ke pekerjaan happy-happy aja. Ini pekerjaannya kita langsung eksperimen. Seandainya ini di lab, saya lebih suka di lapangan malah di lab. Jadi kita bisa belajar bareng. Tapi karena ini kita online ya udah belajar sendiri dulu. Kalau Anda mau tim ya Anda silakan kerja tim. Kita masih ada sisa beberapa waktu ini. Kebanyakan nanti kita gunakan untuk demo project Anda ya. Kemudian kalau belum ada yang didemo kan ya sebisanya apa yang mau ditampilin juga boleh deh. Seperti itu ya. Sudah jelas kira-kira ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang siap demo minggu depan, jangan nggak muncul semua. Ya tetap muncul. Nanti tinggal dengar cerita-cerita saya aja. Nanti saya mungkin bagi-bagi paper atau apa, cerita-cerita tetap masih terkait seperti di RPS itu. RPS-nya kan masih cerita tentang PID dengan segala perkembangan tuningnya ya. Saya kira demikian, baik, terima kasih kehadirannya. Selamat membentuk tim untuk bekerja, membuat riset sederhana, yaitu menggunakan PID. Kalaupun tidak bisa sampai PID, ya menggunakan sistem yang loop terbuka atau open loop, menggunakan plan sembarang ya. Plannya boleh plan kendali suhu, bisa plan kendali motor DC, bisa plan kendali kelembapan, dan lain-lain. Syukur-syukur kalau ada sudah tugas akhir ini kan ada, saya lihat beberapa peserta mahasiswa itu yang skripsi, ya skripsinya saja didemokan. Nggak usah pusing-pusing mikir lagi, skripsi Anda demokan biar yang lain ada inspirasi. Jadi cuman Anda nggak usah demoin semua, mungkin Anda cukup hanya logiknya tampilin ya. Anda nggak usah lengkap, nanti lengkapnya nunggu waktu Anda sidang ya. Sidang seminar hasil. Saya kira begitu. Selanjutnya nanti kita bikin happy aja, enjoy yang suka riset di dunia mikro dan pengembangannya ya. Saya kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semua.